Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hazel Salma dengan NPM 1813023001. Ada saya Ida Noviana dengan NPM 1813023002. Ataya Salsabila Hanun NPM 1813023025 serta Lisa Yuni Artanti dengan NPM 1813023040 akan menjelaskan tentang sifat-sifat logam golongan transisi. Baiklah, kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali pada Zn atau Seng. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Dalam ilmu kimia, logam transisi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, menurut IUPAC, mendefinisikan bahwa logam transisi sebagai sebuah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Selanjutnya, sebagian besar ilmuwan mendefinisikan logam transisi sebagai semua elemen yang berada pada blok D pada tabel periodik, semuanya adalah logam yang memasukkan golongan 3 hingga 12 pada tabel periodik. Dalam kenyataannya, barisan blok F, lantanida dan aktinida juga sering dianggap sebagai logam transisi atau biasa disebut dengan logam transisi dalam. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan unsur transisi. Ada 3 kelompok unsur transisi D, yaitu transisi pertama 3D, transisi kedua 4D, dan transisi ketiga 5D. Anggota unsur-unsur logam transisi deret pertama adalah skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, dan tembaga. Adapun untuk anggota unsur-unsur logam transisi deret kedua, yaitu ada yttrium, zirconium, niobium, molybden, teknesium, ruthenium, rhodium, palladium, dan argentum. Selanjutnya, anggota unsur logam golongan transisi deret keempat, yaitu ada hafnium, tantalium, wolfram, rhenium, osmium, iridium, platinum, dan aurum. Selanjutnya ada sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur transisi. Nah, di sini ada sifat fisika dari unsur transisinya. Pada golongan logam transisi periode keempat terdiri dari unsur Sc, Ti, Fe, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, dan Cu. Masing-masing unsur memiliki nomor atom yang semakin bertambah atau semakin besar dalam satu periode dari kiri ke kanan sehingga ukuran atomnya semakin besar. Nah, konfigurasi elektron keadaan dasar yang teramati untuk atom logam-logam blok D deret pertama, kedua, dan ketiga adalah berhubungan dengan pengisian elektron dari orbital-orbital atom 3D, 4D, dan 5D. Pada unsur golongan transisi dapat dikatakan bahwa energi orbital 3D yang terisi elektron selalu lebih rendah dibandingkan dengan energi orbital 4s yang juga sudah terisi. Jari-jari atom unsur golongan transisi dari kiri ke kanan pada unsur Sc sampai ke Fe semakin menurun, tetapi pada unsur Co sampai Cu, jari-jari atomnya semakin meningkat. Selanjutnya, titik keleh dan entalpi pembentukan logam-logam transisi lebih tinggi dibandingkan unsur-unsur logam utama. Densitas adalah rapatan susunan partikel suatu logam. Pada unsur golongan transisi periode keempat memiliki kecenderungan densitas atau kerapatan yang semakin meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode, yaitu dari Sc ke Cu. Selanjutnya, sifat logam unsur transisi. Semua unsur transisi merupakan unsur-unsur logam. Orbital terluar dari unsur-unsur transisi hanya mengandung satu atau dua elektron pada orbital 4s sehingga mudah melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Sifat logam dari unsur-unsur transisi ini lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama.
Hal ini disebabkan pada unsur-unsur transisi terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital d yang tidak berpasangan. Jadi, semakin banyak elektron bebas dalam suatu atom logam memungkinkan ikatan antar atom semakin kuat, sehingga sifat logam dari unsur itu juga semakin kuat. Pengaruh nyata dari kekuatan ikatan antar atom pada logam transisi ini tercermin dari sifat kekerasan tinggi, kerapatan tinggi, titik didih dan titik leleh yang juga tinggi, serta sifat hantaran listrik yang lebih baik. Selanjutnya, sifat kimia. Ion-ion logam transisi lebih kecil ukurannya dibanding dengan ion-ion logam kelompok S dalam periode yang sama. Hal ini menghasilkan rasio muatan per jari-jari yang lebih besar bagi logam-logam transisi. Atas dasar ini, relatif terhadap logam kelompok S diperoleh sifat-sifat logam transisi sebagai berikut. Yang pertama, oksida-oksida dan hidroksida logam-logam transisi M2+, M3+, bersifat kurang basa dan lebih sukar larut. Yang kedua, garam-garam logam-logam transisi kurang bersifat ionik dan juga kurang stabil terhadap pemanasan. Yang ketiga, garam-garam dan ion-ion logam transisi dalam air lebih mudah terhidrat dan juga lebih mudah terhidrolisis, menghasilkan sifat agak asam. Dan yang terakhir, ion-ion logam transisi lebih mudah tereduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang variasi bilangan oksidasi pada unsur-unsur transisi. Salah satu ciri logam transisi adalah di mana unsur-unsur tersebut mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi atau memiliki variasi bilangan oksidasi. Bagi unsur-unsur seri 3D, elektron-elektron 4s 1, 2 menempati energi paling luar atau paling tinggi, dan oleh karena itu elektron-elektron inilah yang paling mudah dilepas dalam membentuk ionnya. Berikut ini adalah tingkat oksidasi dari masing-masing unsur. Bilangan oksidasi ini merupakan biloks unsur yang sering ditemui atau dengan kata lain yang lebih stabil. Dapat dilihat di sini, ini merupakan angka bilangan oksidasi yang sering kita jumpai dari unsur-unsur pada golongan transisi. Perlu diketahui bahwa kestabilan tingkat oksidasi tinggi dari awal hingga akhir seri menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dikaitkan dengan semakin kuatnya pengaruh muatan inti terhadap elektron 3D dengan naiknya nomor atom, khususnya mulai dari pertengahan seri. Dengan kata lain, elektron 3D semakin tertarik ke dalam oleh inti sehingga elektron inti semakin sukar dilepas. Kecenderungan keasaman. Walaupun senyawa logam transisi dengan tingkat oksidasi plus 2 dan plus 3 sering dipertimbangkan ionik, namun tingginya muatan kation atau tingginya oksidasi ini mempengaruhi pada polarisasi anion, sekalipun hanya kecil mengakibatkan beberapa oksida menunjukkan sifat asam dan senyawanya menjadi bersifat valen. Sebagai contoh, Cr2O3 dan Mn2O3 yang menunjukkan sifat amfoterik, dan semakin tinggi tingkat oksidasinya seperti pada CrO3 dan Mn2O7, oksida ini akan menjadi oksida asam. Selanjutnya, di sini ada gambar dari diagram Frost untuk transisi periode 4 dalam larutan asam dengan pH sama dengan 0. Garis putus-putus yang menghubungkan spesi dalam kelompok bilangan oksidasinya. R.G. Pearson awal tahun 1960 mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak, soft atau keras, yaitu hard. Dengan kata lain, asam basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras mempunyai sifat terpolarisasi rendah. Konsep ini kemudian yang dikenal sebagai HSAB, yang singkatan dari hard soft acids and base, yang berarti asam basa keras lemah atau yang biasa dikenal dengan asam basa Pearson. Konsep HSAB ini dapat menjelaskan kestabilan dari senyawa. Konsep ini juga digunakan dalam konteks kualitatif dan kuantitatif yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam dari transisi. Selanjutnya ada klasifikasi dari lunak keras asam basa Lewis yang dikemukakan oleh Pearson.
Di sini ada kelasnya yaitu keras, yang kedua ada daerah batas, yang terakhir lunak, di mana asamnya seperti yang tertera pada tabel dan basanya juga seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya yaitu senyawaan golongan transisi. Beberapa senyawaan dapat dibentuk oleh unsur transisi ialah yang pertama ada tingkat oksidasi kurang dari 2 dengan ligan pi aseptor. Yang kedua ligan-ligan organik dan yang ketiga ligan hidrogen. Yang kedua ada tingkat oksidasi 2, biasanya bersifat ionik. Oksidanya MO bersifat basa. Yang ketiga memiliki struktur NaCl dan mampu membentuk kompleks aqua dengan jumlah merealisasikan logam oksida dalam larutan asam dan melalui reduksi katalik. Yang ketiga ada tingkat oksidasi ketiga. Tingkat oksidasi ketiga ini beberapa senyawanya bersifat stabil terhadap air, kecuali kompleks dari logam Cu. Yang kedua, fluorida MF3 dan oksidanya M2O3 bersifat ionik. Yang ketiga ada senyawaan klorida, bromida, iodida, dan sulfida bersifat kovalen. Yang keempat, unsur-unsur dari Ti sampai Co membentuk ion-ion oktahedral MH2O3+. Ion CO3+ dan Mn3+ mudah direduksi oleh air. Dan yang terakhir, ion 3+ dan P3+ teroksidasi oleh udara. Yang keempat ada tingkat oksidasi 4. Beberapa contoh senyawaannya antara lain TiO2, TiCl4, TiCl4, TiO2+, atau vanadil. Dapat berperilaku seperti M2+. Logam-logam dengan tingkat oksidasi 4 dapat membentuk senyawaan kompleks yang bersifat kation, netral, dan anion tergantung ligannya. Di luar unsur Fi umumnya dikenal sebagai kompleks fluoro, anion, dan beberapa kompleks tetrahedral dapat dibentuk dengan ligam OR, NR2, dan CRO, CMe3 4 kali. Yang terakhir ada tingkat oksidasi lebih dari sama dengan 5. Dikenal sebagai unsur-unsur dari Fi, Cr, Mn, dan Fe dalam kompleks fluoro amin oxo. Misalnya di sini ada senyawa CrF5, KMnO4, dan K2FeO4 dan S. Semuanya merupakan zat pengoksidasi yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada saudari Lisa saya persilahkan. Oke, materi selanjutnya mengenai senyawa kompleks, di mana yang akan dibahas yaitu ion kompleks, proses pembentukan senyawa kompleks, karakteristik senyawa kompleks dibandingkan senyawaan yang lain yang bukan kompleks. Nah, langsung saja. Senyawa kompleks, salah satu keistimewaan logam transisi adalah dapat membentuk senyawa kompleks, yaitu senyawa yang paling sedikit terdiri dari satu ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari satu atom pusat sentral metal cation berupa logam transisi ataupun logam pada golongan utama yang mengikat ligan. Nah, untuk ion kompleks sendiri dideskripsikan sebagai ion logam dan beberapa jenis ligan yang terikat olehnya. Untuk struktur dari ion kompleks sendiri itu tergantung dari 3 karakteristik, yaitu yang pertama bilangan koordinasi, di mana bilangan koordinasi ini adalah jumlah dari ligan-ligan yang terikat langsung oleh atom pusat. Contohnya, untuk bilangan koordinasi pada CO3+ dalam senyawa CONH3 6 kali, maka 3+ adalah 6. Karena 6 atom ligan N dari NH3 ini terikat oleh atom pusat, yaitu CO3+. Nah, yang kedua yaitu geometri. Untuk bentuk geometri sendiri dari ion kompleks ini tergantung pada bilangan koordinasi dari ion logam itu sendiri. Nah, dapat kalian pada tabel di mana
bilangan koordinasi dengan bentuknya serta contoh-contoh. Nah, untuk bilangan koordinasi 2, bentuknya ini linear. Untuk contohnya ion CuCl2 AgNH3 2 kali plus AuCl2 min. Nah, untuk bilangan koordinasi 4 ini memiliki dua bentuk, square planar dan tetrahedral. Nah, untuk square planar sendiri dia untuk D-nya 8. Nah, sedangkan yang tetrahedral ini untuk yang D10. Nah, untuk bilangan koordinasi 6 bentuknya itu oktahedral. Untuk contohnya dapat kalian lihat pada tabel. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga, atom penyumbang atau donor atom. Ligan-ligan dari ion kompleks merupakan anion ataupun molekul netral yang menyumbangkan satu atau lebih atomnya untuk berikatan dengan ion logam sebagai atom pusat dengan ikatan kovalen. Nah, ligan dikelompokkan berdasarkan jumlah dari atom penyumbangnya, donor atom, yaitu monodentat, bidentat, dan polidentat. Untuk ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui satu atom saja disebut dengan ligan monodentat. Nah, untuk contohnya dapat kalian lihat Cl itu dapat kalian lihat pada tabel contohnya. Nah, untuk bidentat ini jika ligannya itu terkoordinasi pada logam melalui dua atom. Sedangkan untuk polidentat itu karena beberapa ligan dapat memiliki dua atau lebih atom donor yang dapat dikoordinasikan dengan ion logam, sehingga dapat mengisi dua atau lebih orbital D ion logam. Maka dari itu ligan ini dinamakan dengan ligan polidentat. Contohnya dapat kalian lihat sendiri pada tabel. Nah, untuk yang B, proses pembentukan senyawa kompleks. Pemisahan dengan suatu reaksi kimia itu sering dilakukan sebelum pemisahan lanjut agar senyawa target itu tidak terganggu dalam analisisnya. Di sisi lain, senyawa koordinasi itu mempunyai beberapa karakter yang dapat digunakan untuk pemisahan dengan reaksi kimia. Untuk proses pembentukan senyawa kompleks itu diantaranya dengan ligan pengkelat, chelating, ligands, dan reaksi dengan reaksi Penopeng masking agent. Untuk yang C, karakteristik senyawa kompleks dibandingkan senyawaan yang lain bukan kompleks. Nah, karakteristik senyawa kompleks sendiri itu dapat dilihat dari warna kompleks logam transisi. Warna-warna cerah yang terlihat pada kebanyakan senyawa koordinasi dapat dijelaskan dengan teori medan kristal. Nah, jika orbital D dari sebuah kompleks berpisah menjadi dua kelompok, maka ketika molekul tersebut menyerap foton dari cahaya tampak, satu atau lebih elektron yang berada dalam orbital tersebut itu akan meloncat dari orbital D yang berenergi lebih rendah ke orbital D yang berenergi yang lebih tinggi, menghasilkan keadaan atom yang tereksitasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.